KDM jangan terlalu pencitraan. Aduh. Enough is enough. Stop pencitraan. Wow. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Aduh. Oi. Oi. Untuk menyampaikan aspirasi kita kepada PT Ini demo ya. Otomobil Indonesia PT Pimpang Otomotif Indonesia. PT Pimpang. yang berada di wilayah Desa Cibogo, Padasi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Para kontraktor bekerja di wilayah kita meraup keuntungan ratusan bahkan miliaran rupiah, tetapi Elemen-elemen pembangunan, ekonomi dan harapan masyarakat terlihat sangat kuat di kabupaten. Subang setelah resmi beroperasinya, pabrik mobil listrik VinFast, salah satu investasi industri otomotif besar asal Vietnam senilai lebih dari $1 miliar di kawasan Cibogo, Subang, Jawa Barat. Pabrik ini baru saja diresmikan pada pertengahan Desember 2025 dan diproyeksikan menjadi hub produksi kendaraan listrik dengan kapasitas awal hingga puluhan ribu unit per tahun, serta peluang lapangan kerja ribuan orang bagi masyarakat lokal. Namun kebahagiaan atas hadirnya investasi besar itu tak sepenuhnya mulus. Hanya beberapa hari setelah seremoni peresmian, ratusan warga sekitar pabrik turun ke jalan melakukan demonstrasi. Aduh. Ramai sekali pendemonya. Ini kayak di Gedung Sate ya. Kelas tak silap ini viral. Ada demo yang dilakukan di para pekerja pabrik. Walhal pabrik itu baru aja dibuka pertengahan Desember tahun 2025. Satu hari peresmian PT VinFast Subang langsung digeruduk, Mas. Masalah ya kan? Aduh, takutnya. Kayaknya mereka ini menyuarakan sesuatu ketidakpuasan hati gitu lah. untuk menyampaikan aspirasi kita kepada PT Pimpang Otomobil Indonesia yang berada di wilayah Desa Cibogo, Padasi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Para kontraktor bekerja di wilayah kita meraup keuntungan ratusan bahkan miliaran rupiah, tetapi KDM jangan terlalu pencitraan. Aduh. Enough is enough. Stop pencitraan. Wow. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan Perkara bahwa 49. UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur. Sebentar, UMSK itu apa guys? Bantu UMSK. Ini sesuatu kayaknya baru ditandatangani ya. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK. Dengan demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati wali kota tidak boleh dirubah oleh KDM. Ini apa maksudnya KDM? Berarti KDM tidak cerdas, tidak baca PP, atau jangan-jangan belum tentu benar. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, mulai nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pabrik waktu mau dibangun digangguin, ditakut-takutin. Sekarang nggak boleh, harus hilang. Pokoknya di Reskrim Sus, kalau ada premanisme ganggu industri, saya minta tegas, tangkap, adili. Selamat pagi. Komando Integritas Kelompok Patriot Sejati, Friksi Kebenaran Nasional, Prestasi dan berjaya, RKRI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terkait dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang sudah membuat terobosan-terobosan terkait dengan gerakan dinamika pembangunan supaya mengarah kepada tercapainya cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945 masyarakat adil dan makmur, membuat terobosan bersama dengan Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk sebuah stabilitas daerah Jawa Barat. Kang Deddy mengatakan basmi preman-preman, merasa bahwa dia mampu, hebat, jago, dan ada juga preman yang berlindung di dalam sebuah organisasi, itu yang disebut oknum ormas. Saya setuju apabila ada oknum ormas, ada preman yang merasa dia hebat karena dia merasa saya ini ormas. Kami tetap mengatakan itu dibasmi. Termasuk apapun yang sudah diucapkan mengenai oknum ormas, ya, yang dimana harus dibawa itu kepada sebuah ketertiban, dan dasar-dasar didirikannya ormas harus betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan. Lalu ada ormas yang merasa keberatan, ya, tidak usah dipedulikan itu, Pak Gubernur. Basmi semua yang namanya premanisme. Termasuk organisasi perisai kebenaran nasional kita, apabila kita juga nggak benar, bubar. Buat apa didirikan organisasi masyarakat kalau tujuannya juga tidak terarah? Bukan karena banyaknya anggota bergabung di ormas, ormas itu hebat. Tapi ormas itu melakukan semua pergerakan-pergerakan seperti apa programnya yang diajukan kepada pendiriannya. Perisai Kebenaran Nasional tidak dibenarkan melakukan segala sesuatu terkait dengan berbicara kepada instansi atas nama organisasi, apalagi pakai atribut kalau tidak dilegalitas oleh pimpinan di atasnya, ya. Oleh karena itu, saya minta Perisai Kebenaran Nasional diperketat terus, supaya Perisai Kebenaran Nasional ibarat seperti kendaraan bermotor. Apabila ada razia, kita naik kendaraan, apa itu mobil, apa itu roda 2, nggak khawatir kita ada razia karena kita punya SIM, ya, memenuhi standarisasi daripada layaknya seorang pengendara lalu lintas, ya, pengguna jalan lalu lintas. Saya kira demikian, organisasi masyarakat tidak perlu merasa gerah karena Deddy Mulyadi mendesak preman harus dibasmi. Demikian saya sampaikan dari tempat ini. Perisai Kebenaran Nasional. Banyak orang punya ketakutan-ketakutan yang tidak rasional, termasuk mereka tuh, karena mereka apa? Mereka kemakan berita-berita hoax. Mereka itu diagitasi, diprovokasi buat demo. Dan ini sebetulnya bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, guys. Jadi Finfest lu bukan yang pertama lu kena cita rasa khas Indonesia ini, pungli, palak, ormas. Sebetulnya dari jauh-jauh hari sebelum beroperasi pabriknya Finfest, itu udah banyak pabrik mobil yang diganggu sama ormas. Ini ngeri banget. Bahkan mantan Jenderal TNI aja Muldoko itu sempat bilang loh, di Subang itu yang digangguin itu ya selain Finfest ada juga BYD. Jadi ini bukan hal yang baru. Bahkan ya sebelum grand openingnya si pabrik Finfest ini, lu tau gak? CEO Finfest itu di awal tahun ini udah bilang, dia udah sempat buka suara soal adanya pungli dari ormas-ormas di pabrik dia yang ada di Indonesia. Ngeri banget ya. Lu lihat layar kaca tuh, itu udah dari bulan April 2025. Jadi Vietnam udah ketemu cita rasa khas Indonesia, yaitu apa? Pemerasan, guys, kriminalisasi, pungli. Gila memang ini, gila banget ini. Indonesia nggak bakal bisa jadi negara maju, guys, mentalnya kayak begini semua nih. Dan sebetulnya ormas ini udah jadi masalah darurat loh di republik ini. Dan ini harus segera dibasmi, karena kalau nggak Indonesia gagal jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Karena nggak ada tuh negara yang bisa GDP-nya naik 8%, ormas bertaburan, premanisme bertaburan, nggak ada. Kita memang perlu pemberantasan ormas skala massal, guys. Wajib. Apalagi bukan cuma Finfest loh yang menginvestasi triliunan di Indonesia. Bukan cuma Ford. Masih ada pabrik-pabrik mobil lain yang pengen invest buka pabrik di Indonesia. Itu si Rosan Ruslani ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, itu sudah bilang ada 7 merek otomotif baru nih yang bakal masuk juga ke Indonesia. Dan mereka pasti akan pelototin apa yang terjadi dengan Vietnam, Finfest, apa yang terjadi dengan BYD. Si Rosan ini udah bilang
Di Indonesia udah ada antrian loh. Udah ada selain BYD ya ada Citron, ada Ion, ada Maxus, ada Geely, ada Finfast ya di sini. Dan juga yang paling gede nanti adalah Volkswagen guys. Artinya apa? Indonesia benar-benar udah berada di zona darurat nih. Kita kan butuh investasi, penerimaan pajak kita makin mengecil. Kita butuh yang namanya lapangan kerja baru, manufacturing, bukan UMKM Ya, jualan betul. cilok, enggak. Nanti yang jualan cilok itu kliennya siapa? Konsumennya. Orang yang jualan nasi uduk. Yang jualan nasi uduk kliennya siapa? Orang yang jualan batagor. Enggak hidup Ya, ekonomi pusing-pusingnya kita. gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Pekerja sektor informal terus. Padahal yang bayar pajak orang yang kerja di pabrik bener. Itu dia pembayar pajak. Dan ini penting banget buat kita waspadai guys. Kenapa? Karena ya bukan cuma mobil-mobil tadi yang gue sebut. Bahkan salah satu pabrikan mobil besar di Jepang namanya Mazda. Itu pengen ekspansi pabrik. Dia mau investasi hampir 1,5 triliun tuh di Indonesia. Hati-hati kalau ini seandainya cancel, Indonesia harus siap kebanjiran pengangguran guys. Ngeri loh. Ini Aduh, bom waktu yang takutnya. besar loh. Ya lu bayangin aja lah, kalau satu pabrik aja bisa investasi 1 triliun bayangkan. Kalau ada 6 pabrik berarti 6 triliun lu yang bisa masuk ke Indonesia. Kan Indonesia butuh investasi dari asing ini. Dan ini bukan cuma soal duit triliunnya. Karena lu bayangkan kalau seandainya satu pabrik aja bisa serap 15.000 tenaga kerja. Kalau ada 6 pabrik baru lagi, lu bisa kali sendiri. 6 kali 15.000 itu setara 90.000 lapangan kerja baru. Ini baru di tingkat pabriknya. Lu harus bayangkan penciptaan lapangan kerja di downstreamnya. Karena ada multiplier effect guys. Ketika terjadi pabrik-pabrik baru, ngebuka 90.000 tenaga kerja baru, artinya apa? Mereka ada kebutuhan makanan. Warteg-warteg hidup, catering hidup, kos-kosan hidup, kontrakan hidup, bengkel motor hidup, leasing buat karyawan-karyawan baru yang pengen beli handphone baru lah, beli motor baru lah, beli kulkas baru. Itu semua jadi hidup. Dan negara sendiri sebetulnya diuntungkan dengan membasmi ormas. Kenapa? Belum aja 24 jam grand opening, pabrik Finfast di Subang itu udah di demo. Padahal Finfast itu bawa uang 1 miliar dolar US ke Indonesia ya nilai investasinya. Jadinya kalau dirupiahkan ya sekitar 16 triliun gitu ya. Dan itu kan cuma nilai investasinya, perputaran ekonominya nanti bakal gede banget. Nanti kan menciptakan lapangan kerja nih ribuan. Nah, orang-orang yang kerja ini kan nanti kan bakal makan nasi, bakal beli pentol, bakal mandinya pakai sabun, Pentol, bakal keramasnya iya. pakai sampo, butuh tempat tinggal, nanti dia beli handphone dan lain-lain. Itu perputaran ekonominya bakal berlipat-lipat dari 16 triliun. Nah, aneh banget jadinya ya kalau di luar negeri itu padahal orang-orang tuh kayak di Vietnam nih. Kalau ada investor asing, wah tangannya dibuka gede-gede, pintunya dibuka gede-gede, butuh lahan disediain, infrastruktur disediain. Nah beda sama yang ini peraturan dipersulit, birokrasinya ribet amat, terus ada ormas yang berseragam, nggak berseragam pada datang tiap hari, jadi pusing nih makanya. Nah sebetulnya definisi cinta negara itu gimana sih? Kita itu anti asing atau kita itu terbuka tangannya sama asing? Ayo kita sharing-sharing di kolom komentar, jangan lupa kirim-kirim ke teman. Mereka bukan menolak industri itu sepenuhnya, tetapi menyuarakan kekecewaan sekaligus tuntutan konkret. Agar perusahaan segera memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat, Subang sendiri dalam proses rekrutmen karyawan. Banyak peserta aksi menilai janji penyerapan tenaga kerja lokal belum cukup terrealisasi, dan mereka ingin agar warga setempat benar-benar mendapat peluang kerja yang dijanjikan. Nah itu tadi kita lihat aksi demonstrasi yang berlaku di Gedung Sate. Dan gimana ya, kita melihat adanya oknum ormas gitu kan, yang kayaknya mereka itu kayak apa ya, kayak syarikat buruh gitu, yang mengambil pekerja itu harus melalui mereka atau gimana, itu As nggak tahu prosedurnya gimana. Kalau teman-teman As kalau tahu, agar As tahu itu lebih jelas bagaimana prosedur untuk masuk ke pekerjaan kayak inilah ya, di pabrik ini kayak gimana masuk kerjanya gitu, harus melalui ormas atau gimana caranya. Karena kayaknya As melihat ada sesuatu deh, ada orang ketiga, orang tengah yang harus dilalui sebelum langsung aja kita mohon kerja atau mohon lowongan kerja itu di tempat pabrik tersebut gitu kan. Ya, itu kebiasaan yang berlaku, tapi seakan-akan berlaku ada orang ketiga yang harus dilalui dahulu sebelum dapat kerja gitu, harus ambil nomor atau ada giliran gitulah ya, begitu, harus dibayar kali. Dan kalau melihat ini kayak sesuatu yang tidak sehat, yang tidak bagus. Karena apa? Untuk As secara personal nih merasakan keadaan demo begini akan menggambarkan bahwa ketidakstabilan sesebuah negara, dan pasti memberikan para investor untuk masuk itu rasa tekanan
atau merasakan seperti mereka itu terancam gitu. Resikonya itu tinggi kalau para investor ingin masuk dan invest kepada Indonesia. Pasti mereka tuh rasa kayak gimana ya melihat keadaan ketidakstabilan dan ketidakharmonian kayak gini. Itu maksud AS. Dan kita lihat tadi ramai yang komen untuk AS adalah orang-orang yang punya pemahaman mereka itu lebih jelas ya. Nggak bisa begini, nggak boleh begini, ormas itu harus dibasmi gitu kan, agar menurut mereka agar rakyat bisa kerja, dapat lowongan kerja, dan juga dapat investor asing masuk ke ekonomi Indonesia itu, agar ekonomi itu bergerak dengan semua mendapat manfaatnya, bukan hanya bikin pabrik dan dapat kepada pemerintah, tapi semuanya bisa berjalan lebih baik lagi ekonomi di Indonesia. Tapi kalau keadaan seperti ini harus dibersihkan dulu, harus gimana ya, harus dibasmi dahulu lah sebelum tadi kita lihat ada 6 pabrik mobil yang akan masuk, antrian masuk ke Indonesia, maksudnya triliunan akan masuk ke Indonesia. Tapi kalau keadaannya seperti ini, takut ada yang cancel gitu, dan itu akan memberikan ya, kita udah nampak mau untung tapi akhirnya ditarik balik atau di cancel, membuatkan kita rasa macam ada sesuatu yang tak best kat situ lah. Gitu. Kalau pemahaman asal minta maaf, As itu kurang paham banget kalau apa gunanya oknum itu dan para preman, para itu yang As tak faham, kenapa mereka perlu ada dalam, orang lagi minta lowongan kerja, ngapain mereka itu di situ, peranannya itu sebagai apa, orang tengah, orang ketiga atau gimana? Itu yang menjadi persoalan yang kalau begini itu akan menyusahkan ataupun memberikan kerugian kepada, bukan hanya kepada negara tapi juga kepada penduduk yang memerlukan lowongan kerja, yang sangat-sangat butuh lowongan kerja, karena kita tahu keadaan pengangguran semakin meningkat, tekanan ekonomi semakin menekan rakyat. Jadi kita nggak bisa kayak gini guys, jangan gitu. Itu pandangan pribadi As. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Kalau As minta maaf karena situasinya kayak kita nggak tahu kalau prosedurnya minta kerja itu kayak gimana kalau di Indonesia, dan ada yang marah kepada KDM bukan sekadar pencitraan atau apa aja. Kebijakan KDM biasanya pasti akan memihak pada masyarakat. Nggak akan mungkin KDM membuat kebijakan tanpa memikirkan masyarakatnya atau merugikan masyarakatnya. Itu setakat yang As tahu tentang KDM. Kalau teman-teman tahu atau punya pendapat yang lain, bisa kongsikan dengan As untuk As lebih paham. Apapun, kita doakan yang terbaik buat teman-teman. Sabar. Kita ingin memulihkan kembali ekonomi, naik terus Indonesia insya Allah. Dan sampai kita ketemu lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.